Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Pada video kali ini kita akan mereaksi kembali seorang non-muslim, yaitu Mikana, yang video sebelumnya juga kita reaksi percakapannya antara si Mikana ini dengan penanya dari muslim ya, yang mana untuk kali ini seorang bapak bertanya kepada si Mikana ini seperti apa diskusi antara mereka berdua. Langsung saja kita saksikan videonya. Di situ ada dua Tuhan atau satu, baik itu Yesus Kristus atau Allah yang Maha Esa. Nah, kita garis bawahi dulu. Boleh? Oke. Oke. Kalau boleh diterangkan bila mana bisa Mbak Mega esensikan sifat dan wujud antara Yesus Kristus dan Allah yang Maha Esa. Silahkan, Mbak. Oke, kita langsung reaksi. Si bapak ini menanyakan seperti apa sih perbedaan antara Yesus dan Allah ya. Yang dipahami oleh si penanya tersebut, di sini ada dua entitas. Jadi ada Yesus dan Allah. Nah, si bapak penanya ini menanyakan seperti apa sih wujud, sifat, zat dari Allah, dan seperti apa wujud, sifat, dan zat dari Yesus. Umat Kristiani meyakini bahwa Tuhan mereka adalah berwujud roh. Nah, sementara pemahaman dari penanya, si bapak penanya ini menanyakan wujud, zat, dan sifat dari Yesus dan Allah. Di sini ada pemahaman yang berbeda ya, karena dengan si bapak penanya ini ya. Oke, kita langsung lanjut ke videonya. Oke, makasih pertanyaannya saudaraku Takdirullah. Jadi gini, kenapa saya tulis di sini Yesus adalah Allah? Bukan Allah, sorry, mohon maaf, bukan Allah ya. Sorry, salah ucap, sorry. Yesus adalah Allah. Ya, kalau orang Kristen menyebutnya Allah ya. Walaupun memang orang Arab kadang menyebutnya Allah juga ya, seperti itu. Ada yang menarik ya di sini. Si Mika ini menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Allah, tapi sempat keceplosan ya menyebutkan Allah gitu. Nah, langsung diralat oleh dia dan memberikan pendapat bahwa di Arab pun banyak yang menyebut kata Allah ya. Ya memang untuk di Arab, baik itu Kristiani maupun Muslim, ya tetap mereka pengucapannya ya Allah, bukan Allah. Di Indonesia saja yang berbeda ya teman-teman ya. Dan pengertiannya pun sangat bertolak belakang dan sangat jauh. Dimana di Arab sendiri Allah itu ya nama Tuhan, proper name, bukan generic name. Kita buktikan saja ya, karena kita di Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia, tentu kita berpedoman kepada standar bahasa Indonesia, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Nah, itulah referensi yang kita ambil sebenarnya. Apa sih pengertian dari kata Allah itu? Langsung kita cek ya di KBBI seperti apa. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya. Di KBBI sendiri, Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab ya. Sudah jelas ya, nama Tuhan, bukan jabatan Tuhan, tapi nama Tuhan. Nah, dari sini sudah kita bisa simpulkan ya, mana yang benar dan mana yang asal bunyi atau asbun. Oke, kita lanjut ke videonya ya. Tapi di dalam iman Kristen, Allah itu bukan nama, bukan proper name. Itu adalah generic name, artinya gelar. Di mana Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi nama Allah kami adalah Yesus Kristus. Nah, kata si Mikana ini seperti yang saya jelaskan tadi ya, umat Kristen ya
meyakini bahwa Allah itu generic name atau nama jabatan, bukan nama pribadi. Misalkan contoh, presiden kita adalah Jokowi. Nah, Allah itu ya presiden menurut mereka, jabatan. Jadi Allah itu bukan, dalam tanda kutip kita perbandingkan, bukan nama Jokowinya, tapi generic name atau nama jabatan buat mereka. Sementara untuk kita sendiri, karena kita meyakini bahwa Tuhan kita adalah Allah, dan Allah itu adalah nama Tuhan, dan itu berbanding lurus dengan di mana Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi nama Allah kami adalah Yesus Kristus. Makanya kalau di 2 Tesalonika 2 tertulis di situ ya, 2 Tesalonika 2:16, Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, dan Bapa kita. Nah, apakah berarti di situ ada banyak Tuhan? Tidak. Karena apa? Tuhan, Allah, Bapa itu gelar, generic name ya, bukan proper name, bukan nama diri. Nah, Allah itu namanya Yesus Kristus, saudaraku. Nah, kalau di dalam iman saudara mungkin nah ini lucu nih, Allah itu namanya Yesus Kristus. Jadi kalau dilogikakan atau dibandingkan dengan yang saya jelaskan tadi, sama Tuhan kalian itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan imani. No. Tadi Ya. penjelasan Bontet bagus banget. Di Yohanes 13:13 dikatakan Tuhan dan Tuhan ya. Maka dari itu saya tertarik untuk membahas judul Anda. Maka dari itu. Oke, si Bapak penanya ini membawa ayat di dalam Bible ya, yaitu Yohanes 13 nomor ke-13 yang bunyinya seperti ini. Ayat ini seringkali digunakan untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sementara kalau kita gali lebih dalam, kita telusuri lagi, karena ini hanya terjemahan, ya kita kembalikan kepada original teksnya ya teman-teman, yaitu yang berbahasa Yunani. Nah, di original teksnya itu di nomor 13 ini, kamu menyebut aku guru dan tuan. Di sini yang ada kata Tuhan ini adalah kurios, bukan theos. Jadi ada kekeliruan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia ya. Terkesan mereka ya memaksakan bahwa pengertiannya adalah Tuhan, sementara di original teksnya itu kurios. Original teksnya tidak mengatakan demikian, tapi di terjemahan dirubah untuk memaksakan Yesus itu adalah Tuhan. Atau misalkan teman-teman membaca di Bible King James Version ya, atau KJV, nah di sana Tuhan ini dia bukan God tapi Lord, jadi Tuan ya. Tapi di Indonesia ya entah seperti apa cara penerjemahannya, sehingga mereka memasukkan kata Tuhan untuk kurios ataupun Lord tadi ya. Oke, mungkin itu sedikit penjelasannya. Kita lanjut ke videonya. Yang sering Anda katakan adalah Yesus Kristus dan Allah yang Maha Esa, kan begitu ya? Yohanes 13:13 pun mencatat seperti itu. Sekarang saya mau meminta penjelasan yang lebih detail tentang sifat zat ya. Berarti kalau Tuhan itu memiliki zat kan, lalu juga memiliki wujud, lalu juga akan memiliki sifat. Mohon dijelaskan sifat, wujud, dan zatnya Yesus Kristus dan Allah yang Maha Esa menurut keterangan Yohanes 13:13. Terima kasih. Iya, jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri atau Tuhan itu sendiri ya. Nah, di dalam Alkitab
Tuhan atau Allah itu No, no, bukan no, zat. no, 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 no. Kita Ya, bentar. kita membahas zat Ya, tapi dari iya, Yesus Kristus sendiri. Ya, iya begini, kita Allah bahas itu Yesus roh, Kristus bukan dulu. zat ya. Baru nanti kita membahas Allah yang Maha Esa di dalam kita mengacu kepada Yohanes 13:13. Oke. Ah. Ya, Jadi apa yang kita mau akan ditanyakan lagi di bertanya Yohanes 13 ayat 13 tentang Bang, tari dulu gitu. Kalau sifat Ya, Tuhan oke. Yesus itu Kita akan banyak. bertanya tentang zat. Setelah itu Soalnya sifat, gini, di lalu Rulo. wujud Bentar. dari Yesus Kristus dan Allah yang Maha Esa menurut keterangan. Nah, di sini sangat jelas terlihat ya, ada perbedaan persepsi atau ada perbedaan pendapat wujud dari Allah ya. Kita umat muslim termasuk yang si Bapak penanya ini meyakini bahwa Tuhan itu ya wujudnya zat gitu ya. Tetapi umat Kristen kan termasuk si Mikana ini meyakini bahwa Tuhan mereka itu wujudnya roh bukan zat. Sementara menurut kita umat muslim roh itu adalah ciptaan. Nah, ada perbedaan persepsi tadi sehingga diskusinya belum nyambung nih. Cuman kita lanjut aja videonya seperti apa jawaban si Mikana ini. Yohanes 13:13. Mohon dijelaskan dengan detail agar kita semua mendapatkan pencerahan dari Mbak Mika. Terima kasih. Iya, kenapa Tuhan menyatakan akulah guru dan Tuhan? Karena dia memang guru dan Tuhan, Bang. Ya, sebab sifat-sifat Tuhan itu ya maha suci, maha mulia, maha kudus, maha agung, maha kuasa, maha tahu, maha apa lagi ya? No. Maha segalanya. Atau apa lagi? Zatnya. Jadi seorang nah, itu di dalam begini tadi kan Rulo, karena pasti di dalam memiliki Alkitab zat. dengar dulu. Tadi Rulo Nah, ada yang menarik tadi ya. Dari jawaban si Mikana sendiri pun tidak on point ya, menerangkan seperti apa sih wujud Allah dan seperti apa sih wujud Yesus. Nanti akan kita simpulkan di akhir video. Cuman ya tadi yang kita dengarkan ada yang menarik nih, cukup menarik, bahwa Yesus ini maha segalanya katanya, maha tahu, maha kuasa. Padahal kita bisa membuktikan ya bahwa Yesus ini tidak maha tahu. Contohnya yaitu di Matius 24 ayat 36 ya, yang bunyinya seperti ini, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Jadi hanya Bapa sendiri yang tahu. Di sini ada penekanan hanya Bapa sendiri yang tahu. Sementara Yesus ini yang berpredikat sebagai anak, dijelaskan di Matius 24 nomor 36 ini, anak pun tidak tahu. Nah, ini sudah jelas terbukti ya di dalam kitab Bible mereka sendiri pun membuktikan bahwa Yesus ini tidak maha tahu. Jadi ada yang tidak diketahui Yesus, yaitu hari kiamat. Yang kedua, kita beri contoh lagi, yaitu tentang pada saat Yesus ini mengutuk pohon ara yang tidak berbuah ya, yaitu di Matius 21 nomor 18 sampai 22, yang bunyinya, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selamanya. Nah, ini kutukannya ya terhadap pohon ara, itu tidak akan berbuah lagi. Cuman poin pentingnya di sini yaitu Yesus ini merasa lapar ya di pagi hari. Terus di dekat jalan dia melihat pohon ara ya, dan mendekati dengan maksud untuk memetik atau mengambil buah dari pohon ara tersebut. Karena Yesus sendiri tadi sudah dijelaskan ya bahwa merasa lapar. Nah, kalau misalkan Yesus maha tahu, dia akan tahu bahwa pohon tersebut tidak berbuah tanpa harus mendatangi si pohon ara tersebut. Nah, jelas ya di sini ya, Yesus tidak maha tahu. Terbantahkan lagi apa kata-kata dari si Mikana ini ya, bahwa Yesus ini maha tahu, maha mengetahui.
Oke, jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke video. Nah, dalam Alkitab nggak ada Allah itu jan, nggak ada. Allah itu roh, Tuhan itu roh. Ada dong menurut keterangan mengacu kepada Yohanes 13:13. Di situ di mana dikatakan di zat, situ Bang? disebutkan Tuhan atau Tuhan, kan begitu. Artinya kedua unsur Yesus Kristus itu kan berbeda dengan Allah yang Maha Esa. Ya toh? Harusnya kan berbeda. Nah, kalau itu sama, berarti Anda akan bisa menerangkan tentang zat Yesus Kristus, tentang sifat Yesus Kristus, dan tentang wujud Yesus Kristus. Lalu Anda juga akan bisa menerangkan tentang zat Allah yang Esa, dan wujud Allah yang Esa, juga sifat Allah yang Esa. Silahkan. Nah, ini saya tertarik karena judul Anda sangat menarik. Seperti Anda, cantik banget. Oke. Kalau boleh tahu, Anda sejak kapan Anda memakai niqab? Memakai jilbab? Iya, sudah hampir ini ya. Kalau nggak salah ya, udah hampir 2 tahun ya. Ya lebih dari setahun lah ya. Dengan balutan jilbabnya makin cantik. Makasih, Jadi sebetulnya saya menarik ini, judul Anda itu menarik banget, tentang Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Esa. Oke, kita komentari dulu ya. Si bapak penanya ini mengomentari tentang penampilan si Mikana yang memakai kerudung atau jilbab ya, yang mana ya tidak lazim di Indonesia umat Kristen menggunakan kerudung atau jilbab seperti yang dikenakan oleh si Mikana ini. Mungkin banyak dari teman-teman pun yang merasa heran ya, kok ada sih orang Kristen yang berpenampilan seperti muslimah, menggunakan kerudung, menggunakan pakaian tertutup, tapi janggalnya atau anehnya ya menggunakan kalung salib gitu. Kok ada Kristen yang menggunakan pakaian tertutup, menggunakan hijab. Nah, si Mikana ini entah apa tujuannya dia menggunakan niqab atau menggunakan jilbab ini pada saat live di TikTok ya. Apakah itu untuk menarik perhatian yang nonton, ya kita tidak tahu ya. Cuman memang ada statement atau pernyataan dari si Mikana ini, apa sih tujuan dia menggunakan niqab. Nah, sebelum kita melanjutkan videonya, kita akan saksikan dulu pernyataan dari si Mikana terkait penggunaan hijabnya. Awalnya dia untuk tipu muslihat, akhirnya jadi kebiasaan dan nyaman berhijab. Insya Allah 2024 dia mualaf. Awalnya untuk tipu muslihat. Enggak, saudaraku. Saya pakai kerudung bukan untuk tipu muslihat. Tetapi memang kerinduan saya pakai kerudung sebab karena saya sudah membaca Alkitabku, di mana Tuhan Yesus Kristus yang kucintai menyuruh perempuan yang beribadah hendaklah memakai kerudung yang dia berikan melalui Rasul Paulus, dan Kristen sudah pakai kerudung sejak abad pertama tahun 50 Masehi, ya. Dan ingat, aku tetap setia kepada Tuhan Yesus, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, tidak akan pernah ingkar, aku tetap setia. Oke, itu ya pernyataan si Mikana kenapa dia menggunakan hijab. Jadi ada yang komentar di postingan TikToknya si Mikana ini ya, awalnya dia itu untuk tipu-tipu muslihat katanya, akhirnya jadi kebiasaan. Nah, si Mikana ini membela diri, tidak untuk tipu muslihat, padahal kita tidak tahu ya apa sih tujuannya dia mengikuti ajaran atau yang disuruh di dalam kitabnya, yaitu Yesus menyuruh menggunakan hijab pada saat beribadah. Kira-kira dari teman-teman yakin nggak si orang ini pada saat beribadah pergi ke gereja menggunakan pakaian seperti ini, atau dia hanya memang untuk tipu muslihat saja gitu?
untuk menarik perhatian sehingga banyak orang yang menonton kontennya di TikTok. Ya, kita nggak mau suzon ya, silakan teman-teman nilai sendiri. Oke, kita kembali ke video diskusinya ya. Walaupun seharusnya kita harusnya membedakan bahwasannya Allah yang Maha Esa itu sudah dicantumkan jelas adalah Allah yang Maha Esa. Allah yang menciptakan segalanya. Oke? Kita deal di sini ya. Iya, oke. Kalau Anda bisa menerangkan Yesus dan Allah itu adalah sesuatu unsur yang sama, maka Anda bisa membedakan tentang zat, wujud, dan sifat Allah. Oke, itu dia diskusi antara dari apa yang disampaikan oleh si Mikana ini, sifat-sifat Yesus yang Maha Tahu, Maha Kuasa itu bisa dibantah dengan isi di dalam Bible-nya atau di dalam kitabnya yang menerangkan bahwa Yesus tidak seperti yang dia sampaikan. Nah, maka akan terbantahkan. Cuman kita tidak membahas itu satu persatu karena akan sangat panjang sekali ya, banyak ayat-ayat atau banyak dalil nanti yang diambil dari kitab mereka untuk mengcounter atau menabok si Mikana ini ya yang disampaikannya tadi. Mungkin kesimpulan dari perbincangan atau diskusi kali ini, karena kita lihat agak kurang nyambung ya, ada berbeda pendapat atau perbedaan persepsi antara si penanya dengan yang ditanya, yaitu si Mikana ini, yaitu seperti apa wujud dari Allah dan seperti apa wujud dari Yesus. Nah, sebenarnya si penanya ini dia ingin membuktikan bahwa antara Yesus dan Allah ini ya sangat berbeda. Di antara Yesus dan Allah ini ya berbeda. Sesuai dengan tagline yang ditulis, yaitu Yesus adalah Allah, itu sangat bisa dibantah. Nah, maksud si Bapak penanya ini adalah untuk membantah hal tersebut, bahwa Yesus bukanlah Allah karena mereka memiliki wujud dan sifat yang berbeda. Untuk Allah sendiri kan itu wujudnya menurut pengertian Kristen kan roh tidak dapat terlihat, suaranya pun tidak dapat didengar. Itu ada di dalam kitab Bible mereka ya, bahwa Tuhan itu ya tidak dapat dilihat, suaranya pun tidak dapat didengar. Sementara Yesus ya kita tahu sendiri, Yesus adalah manusia, dapat dilihat, suaranya pun dapat didengar. Nah, ini ada perbedaan dari wujud antara Yesus dan Allah, sehingga antara kedua pribadi ini tidak dapat disatukan. Nah, itu mungkin pemahaman dari saya ya. Mungkin dari teman-teman ada pemahaman lain, atau teman-teman dari Kristen yang menonton ada pemahaman lain, silahkan, karena itu iman kalian. Saya di sini hanya menyampaikan atau memberikan reaksi dari diskusi antara Mikana dan si penanya tadi. Kalaupun ada kesalahan, silahkan dibantah, tulis di kolom komentar, berikan pertanyaan, berikan sanggahan terkait apa yang saya sampaikan tadi. Mari kita berdiskusi secara sehat. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam satu Tuhan. Tuhan tempat bergantung segala makhluk, bukan yang digantung oleh makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.